wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Durianti, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jana Padra. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi Langsung Asing atau FDI atau Foreign Direct Investment dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kinerja perekonomian suatu negara bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan pengangguran. Nah, kinerja ekonomi Indonesia juga bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi antar waktu, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang terus mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat rata-rata yang moderat, di mana sekitar 5 sampai dengan 7%. Nah, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi steady state dalam waktu yang lebih cepat dan peningkatan yang sangat drastis terjadi di tahun 2000. Tinjauan pustaka. Nah, di mana di sini terdapat faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Romer tahun 1996, dia mengatakan bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi pengetahuan. Nah, kita bisa menganalisa ya di mana ekonomi ketika akumulasi pengetahuan dimodelkan secara eksplisit. Kita juga bisa mempertimbangkan sejumlah pendapat tentang bagaimana pengetahuan dihasilkan dan apa yang menentukan alokasi sumber daya untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, yang kedua, oleh Dunning tahun 2005, di mana beliau mengemukakan bahwa kemajuan teknologi berasal dari inovasi. Nah, inovasi ini bisa meningkatkan produktivitas, di mana Dunning juga membahas model yang dikembangkan oleh Lucas, di mana human capital menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Nelson dan Phelps dalam Dunning tahun 2005 mengatakan bahwa pendidikan memfasilitasi adaptasi teknologi. Nah, dengan proses ini kita bisa menemukan mekanisme bagaimana kemajuan teknologi memiliki share terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, menurut Kumar dan Pradhan tahun 2002, di mana ia mengatakan bahwa FDI atau Foreign Direct Investment adalah sumber yang paling penting dari arus sumber daya eksternal ke negara-negara berkembang setelah tahun 1990-an dan telah menjadi pembentuk modal yang signifikan bagi negara-negara tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa FDI akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lebih dari proporsional bagi negara tuan rumah. Lebih jauh, FDI biasanya dibarengi dengan transfer metode produksi dan kemampuan manajerial dari negara maju ke negara berkembang. Nah, kemudian investasi domestik. Investasi domestik itu apa sih? Nah, investasi domestik atau yang biasa disebut dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Tentunya ketentuan mengenai PMDN ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang penanaman modal. Nah, siapa sih yang bisa melakukan investasi domestik itu? Nah, ya tentunya dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment. Nah, di sini investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi ya, yaitu berupa portofolio yang dapat dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen seperti surat
instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, kemudian investasi yang kedua itu investasi langsung, di mana PMA sendiri lebih mempunyai banyak kelebihan. Selain sifatnya yang permanen dan jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan, manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Nah, kemudian apa sih arti daripada PMA itu sendiri? Nah, PMA atau Foreign Direct Investment merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, di mana hal ini tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, kemudian pengertian modal asing dalam undang-undang tersebut adalah yang pertama, alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Nah, yang kedua, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini, keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Metode penelitian, di mana yang pertama, ruang lingkup daripada penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menguji pengaruh investasi asing langsung dan investasi domestik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, model penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Datanya berupa data time series dari tahun 1980 sampai 2014 dan data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, BKPM, Bank Dunia maupun sumber lainnya. Kemudian fungsi umum dari penelitian ini yaitu PE sama dengan beta 0 plus beta 1 FDI plus beta 2 DDI plus error, di mana PE sendiri itu merupakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian beta 0 itu merupakan koefisien regresi. Kemudian beta 1 dan beta 2 itu merupakan koefisien regresi daripada variabel independennya. Kemudian untuk error merupakan variabel pengganggu. Nah, kemudian di sini ada definisi operasional variabel, di mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan perkembangan produk domestik bruto Indonesia berdasarkan harga konstan yang dihitung dalam satuan persen. Kemudian investasi domestik merupakan nilai total investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri yang ada di Indonesia yang dihitung dalam satuan miliar rupiah. Kemudian investasi langsung atau foreign direct investment dalam penelitian ini merupakan nilai total investasi asing atau penanaman modal asing yang ada di Indonesia yang dihitung dalam 1 juta US dollar. Kemudian di sini tertera ya grafik pertama dan grafik kedua, di mana grafik pertama menggambarkan perkembangan FDI di Indonesia tahun 2000 sampai 2015 dalam juta US dollar. Kemudian gambar kedua ini merupakan gambaran perkembangan PMDN atau penanaman modal dalam negeri di Indonesia tahun 2000 sampai 2015 dalam miliar rupiah. Nah, kemudian
Dalam pembahasan ini, pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan maupun penurunan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dikatakan sebagai salah satu tolak ukur dalam kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian investasi asing. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, artinya di mana PMA ini merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Nah, kemudian investasi merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Nah, dengan investasi yang dialokasikan secara optimal akan meningkatkan nilai tambah bagi suatu perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Dengan perkembangan globalisasi saat ini, sangat besar peluang dan harapan bagi Indonesia menjadi tempat bergeraknya usaha yang berinvestasikan pihak luar negeri atau asing. Nah, tentunya hal ini dapat menjadi pendorong bagi terbukanya kesempatan kerja di dalam negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Indonesia secara PDB dan juga meningkatkan pendapatan penduduk. Nah, kemudian investasi domestik atau PMDN yang mana bermakna kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri tentunya. Nah, berikut ini merupakan hasil estimasi dan analisis dari regresi, tentunya regresi FDI, DDI, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan hasil analisis pada tabel pertama dapat dilihat bahwa PDB sama dengan 2,31 plus 11 plus 35647,7,9 FDI plus 1233021,0 DDI plus error. Nah, di mana analisis ini yang digunakan dalam penelitian ini tentunya analisis dengan model ordinary least square. Nah, kemudian menggunakan aplikasi pengolah data SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Nah, dari hasil analisis tadi ya, dapat dilihat bahwa nilai konstanta beta 0 dapat diartikan bahwa jika penanam modal asing atau FDI dan penanam modal dalam negeri atau DI nilainya 0, maka nilai PDB meningkat sebesar 2,31 plus 11 rupiah. Nah, koefisien FDI atau beta 1 sebesar 356.477,9, di mana ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing mempunyai pengaruh positif terhadap PDB, yang mana artinya jika investor asing menanamkan modalnya di Indonesia senilai 1 juta US dollar, akan mendorong peningkatan PDB sebesar 356.477,9 miliar rupiah. Dengan asumsi variabel DI tetap atau ceteris paribus. Kemudian koefisien DI atau beta 2 sebesar 123.3021,0, di mana ini menjelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri atau PMDN mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDB, yang mana artinya setiap penambahan modal dalam negeri sebesar 1 miliar rupiah akan mengakibatkan penanaman PDB sebesar 1.233
miliar rupiah dengan asumsi variabel FDI dianggap tetap atau ceteris paribus. Kemudian analisis interpretasi, di mana pada tabel 1 itu dapat dilihat nilai konstanta diperoleh sebesar 2,31 sekian, yang berarti persamaan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka nilai PDB meningkat sebesar 2,31 sekian. Hal ini dapat terjadi karena adanya variabel lain selain investasi yang juga menjadi kontribusi besar dalam pendapatan nasional. Kemudian, penanaman modal asing sendiri memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap PDB, yaitu sebesar 356.477,9 juta US dollar. Di mana artinya setiap penambahan penanaman modal asing sebesar 1 juta US dollar, maka akan mengakibatkan peningkatan PDB sebesar 356.477,9 miliar rupiah dengan asumsi variabel DI dianggap tetap atau ceteris paribus. Kemudian investasi domestik atau PMDN. Nah, di mana mempunyai nilai sebesar 1.233.021,0 serta pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, di mana artinya setiap penambahan penanaman modal dalam negeri sebesar 1 miliar rupiah akan mengakibatkan penambahan PDB sebesar 1.233.021 miliar rupiah dengan asumsi variabel FDI dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, kemudian koefisien determinasi atau R-square yaitu dilakukan untuk melihat persentase pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat, di mana koefisien ini menjelaskan seberapa besar persentase variabel bebas dalam model yang mampu menjelaskan variabel terikat. Nah, hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,521. Hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 52,10%. Adapun 47,90% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan dalam term of error. Nah, yang terakhir conclusion, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan dalam bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa FDI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia. Namun, investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia. Kemudian yang kedua, investasi asing maupun dalam negeri terbukti secara empiris mampu mendorong peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional. Nah, yang terakhir, investasi asing dan domestik secara bersama-sama melalui F-test mampu memberikan kontribusi yang sangat baik bagi perkembangan PDB dan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Cukup sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.